Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi yang berjudul Pengolahan dan Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, MPD. Untuk anggota kelompok terdiri atas 5 orang anggota. Yang pertama Anissa Nur Azizah, kemudian Ridwan Al-Rosid, yang ketiga Anita Ramawati, yang keempat Isnaini Nur Hanifah, yang terakhir Ririn Wahyuningsih. Latar belakang analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sebelumnya. Ketajaman dan keakuratan penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan kesimpulan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam spesifikasi penganalisis dapat berakibat fatal bagi kesimpulan dan bahkan lebih buruk bagi penggunaan dan penerapan hasil penelitian. Pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis oleh karena itu mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memecahkan masalah dan hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Musan 2006. Secara umum, teknik analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Satu-satunya perbedaan antara kedua teknik tersebut adalah sifat datanya. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif tidak dapat dihitung, sedangkan data kuantitatif dapat dianalisis secara kuantitatif bahkan kualitatif. Musan 2006. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengolahan dan analisis data dalam penelitian tindakan kelas? Yang kedua, apa saja jenis-jenis analisis data penelitian tindakan kelas? Yang ketiga, bagaimana teknik dan langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas? Selanjutnya, tujuan yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan definisi pengolahan dan analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan jenis-jenis analisis data penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan teknik dan langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas. Pengertian pengolahan dan analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum, pengolahan data merupakan konversi data atau manipulasi data menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Konversi atau pengolahan ini dilakukan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik secara manual atau otomatis. Secara sederhana, pengolahan data dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat dari penelitian serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sepenuhnya. Ketajaman dan keakuratan penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan kesimpulan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam spesifikasi penganalisis dapat berakibat fatal bagi kesimpulan dan bahkan lebih buruk bagi penggunaan dan penerapan hasil penelitian. Pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis oleh karena itu mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memecahkan masalah dan hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Muson tahun 2006, analisis data merupakan bagian penting dari pelaksanaan PTK. Kualitas hasil dan analisis data menentukan pentingnya penulis lakukan. Jika analisis dengan baik, hasil penelitian memberikan gambaran yang objektif tentang kondisi yang diteliti. Dengan demikian,
Peneliti dapat mengetahui apakah langkah-langkah tersebut efektif dalam memecahkan masalah pembelajaran. Jika analisis yang dilakukan tidak tepat, maka hasil penelitian yang diperoleh akan kurang bermakna. Penelitian kinerja kelas merupakan penelitian kualitatif yang juga dapat dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya, B. Jenis-jenis analisis data penelitian tindakan kelas. Data penelitian tindakan kelas terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif atau data numerik. Yang pertama, data kualitatif merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti, misalnya baik, buruk, pandai, dan sebagainya. Yang kedua, data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, baik diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara mengubah data kuantitatif menjadi data kualitatif. Selanjutnya, C. Teknik dan langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada deskriptif. Maksudnya, data dalam PTK akan dideskripsikan atau diuraikan atau dijelaskan dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang proses tindakan yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada kritis. Maksudnya, dalam menganalisis data, penelitian harus dikaji secara detail dengan mengaitkan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang terakhir ada komparatif. Maksudnya, hasil penelitian harus membandingkan antara data sebelum tindakan dan data setelah dilakukan tindakan. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, langkah-langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, pengembangan atau penetapan fokus penelitian. A. Merasakan adanya masalah. B. Identifikasi masalah. C. Analisis masalah. Yang kedua, perencanaan tindakan. A. Perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. B. Analisis kelainan hipotesis tindakan. C. Persiapan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. A. Pelaksanaan tindakan. B. Observasi dan interpretasi. C. Diskusi balikan. 4. Analisis dan refleksi. A. Analisis data. B. Refleksi. 5. Perencanaan tindak lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini. Contoh analisis dalam penelitian tindakan kelas. Permasalahan, Pak Agus melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan minat peserta didiknya dengan menerapkan media gambar melalui 3 siklus pada peserta didik dengan kelas 4 SD Negeri 2 Sukoharjo. Setiap akhir siklus, ia mengambil data minat menggunakan lembar angket. Bagaimana cara menganalisis data minat tersebut? Penjelasan, setiap kali kita akan melakukan penelitian tindakan kelas, maka semua instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data harus sudah dipersiapkan. Pada kasus ini, lembar angket minat harus sudah dibuat sebelum penelitian tindakan kelas dimulai. Angket dapat dibuat sendiri, mengadopsi, atau mengadaptasi. Tetapi yang jelas, setiap angket dibuat berdasarkan jabaran aspek yang akan diteliti yang diambil dari teori. Sebagai contoh, berdasarkan beberapa teori aspek-aspek minat meliputi Tabel 1 yaitu kisi-kisi butir angket minat. Yang pertama ada aspek minat rasa senang yang terdapat pada nomor butir angket 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua ada aspek minat perhatian yang terdapat pada nomor butir angket 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang ketiga ada aspek minat rasa tertarik, nomor butir angket 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Yang keempat, ada aspek minat rasa ingin tahu yang terdapat pada nomor butir angket 21, 22, 23, dan 24. Yang kelima, ada aspek minat antusiasme atau kemauan yang terdapat pada nomor butir angket 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Kemudian tabel 2 yaitu konversi data kuantitatif ke data kualitatif. Yang pertama ada presentasi minat kuantitatif 80 sampai 100, kemudian diubah menjadi kriteria minat kualitatif sangat tinggi. Yang kedua ada
Presentase minat kuantitatif 60-79 diubah menjadi kriteria minat kualitatif tinggi. Yang ketiga ada presentase minat kuantitatif 40-59 diubah menjadi kriteria minat kualitatif sedang. Yang keempat ada presentase minat kuantitatif 20-39 diubah menjadi kriteria minat kualitatif rendah. Dan yang terakhir ada presentase minat kuantitatif 0-9 diubah menjadi kriteria minat kualitatif sangat rendah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut. Proses pengolahan data penelitian biasanya disebut dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan bagian penting dari pelaksanaan PTK. Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan oleh peneliti. Jenis-jenis analisis data penelitian tindakan kelas terdiri dari analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Kedua jenis analisis data tersebut dapat digunakan secara individual atau kombinasi. Analisis data di PTK dilakukan sebagai alat yang memudahkan mengidentifikasi makna atau proses dan hasil. Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam PTK adalah teknik deskriptif, kritis, dan komparatif. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.